Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan Ibu Liza. Nah, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Adapun minggu lalu kita sudah membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya yang belum menonton video minggu lalu, ditonton ya anak-anak agar materinya bisa sejalan. Oke, langsung saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mengenal manusia purba di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah berada di sini ya anak-anak ya, mengenal manusia purba di Indonesia. Jadi di awal itu kita sudah bahas tentang masa praaksara, yaitu sebelum mengenal tulisan. Lalu kita sudah membahas juga terbentuknya Kepulauan Indonesia, dan hari ini kita akan mengenal manusia purba di Indonesia. Baik, materi pembelajarannya hari ini sudah sampai di subbab C ya. Oke, kita langsung saja. C, mengenal manusia purba. Nah, anak-anak pernah dengar nggak situs manusia purba Sangiran? Nah, sekarang situs manusia purba Sangiran itu telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari sebagai pertimbangan yang kompleks. Ya, satu diantaranya itu karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Nah, Sangiran ini telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitaran Sangiran. Jadi beberapa temuan fosil di Sangiran ini juga mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran. Anak-anak semuanya, Museum Sangiran ini adalah sebuah museum yang menampilkan benda-benda purbakala dari situs penggalian arkeologis di Jawa Tengah. Situs penggalian tersebut berhasil mendapatkan fosil-fosil manusia purba. Contohnya seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus, dan banyak fosil lainnya yang ditemukan. Jadi dari Sangiran kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Jadi, selain itu, Sangiran ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, karena pariwisata di daerah tersebut. Nah, itu adalah gambar dari situs manusia purba Sangiran ya, anak-anak ya. Jadi di sini, siapa yang udah pernah ke sini? Di sini tersimpan berbagai macam ribuan fosil manusia purba. Oke, nanti kalau ada waktu kita boleh berkunjung ke sana ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak semuanya, peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan itu berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Misalnya di Flores. Nah, berikut ini beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat, yaitu yang pertama Sangiran. Di dalam buku Hari Widianto dan Truman Simanjuntak, judulnya Sangiran Menjawab Dunia, diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba di kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Skemuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Jadi semenjak dilaporkannya situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Lalu dilanjutkan oleh Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran. Nah, tapi dia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Lalu pada tahun 1934, Gustav Hendrik Rapp von Koenigswald menemukan bahwa artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak di sekitar 2 km barat laut Kubah Sangiran. Lalu artefak inilah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Jadi sejak penemuan oleh Van Koenigswald, situs Sangiran ini menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Jadi di sini Homo erectus itu adalah takson paling penting dalam sejarah manusia. Jadi sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens atau manusia modern.
Lalu yang kedua, Trinil, Ngawi di Jawa Timur. Trinil ini adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala terlebih dahulu itu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald ini menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil ini telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois ini dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan itu ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Nah, temuan Homo erectus ini juga ditemukan di Ngandong, yaitu sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngandong ini berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Nah, ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Jadi manusia Ngandong ini diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 1.000 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, masa hidupnya ini diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Lalu yang kedua ada jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, ya, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut juga Pithecanthropus mojokertensis. Nah, jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Lalu anak-anak, ada yang ketiga, itu jenis Homo. Homo sapiens ini adalah manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens ini juga diartikan sebagai manusia bijak, karena telah lebih maju dalam pikiran dan menyiasati tantangan alam. Oke, lalu kita ada beberapa spesimen atau penggolongan manusia Homo sapiens, yaitu yang pertama ada manusia wajah atau Homo wajakensis. Ini adalah satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Lalu ada manusia liang bua. Jadi pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 ini menggembarkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Lalu yang ketiga, kita akan melihat ada perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Jadi, penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois ini dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Dalam publikasinya itu, Du Bois mengatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus ini adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. 50 tahun kemudian terbukti bahwa gigi-gigi yang setelah ditemukan itu memang berasal dari gigi pongo atau orang utan. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Temuan-temuan Du Bois itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontropologi telah lahir di Indonesia. Jadi penemuan situs Zhoukoudin di dekat Beijing itu menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus pekinensis. Adapun tengkorak-tengkorak fosil ini beserta tulang paha itu menunjukkan bahwa ciri-cirinya itu sama dengan Pithecanthropus erectus. Jadi seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis itu tidak dimungkinkan memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis dengan genus yang berbeda dengan manusia modern.
Dalam pandangannya ini, maka Pithecanthropus erectus itu harus diletakkan sama dalam genus Homo. Dan untuk mempertahankan spesies aslinya, maka dinamakanlah namanya Homo erectus. Maka berakhirlah debat panjang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois tahun yang lalu. Nah, saat ini Pithecanthropus itu diterima sebagai hominid dari Jawa, bagian dari Homo erectus. Anak-anak semuanya, di sini ada 3 soal yang bisa anak-anak jawab. Yang pertama, kenapa para ahli banyak melakukan penelitian manusia purba di bantaran sungai? Lalu yang kedua, mengapa hasil penelitian Du Bois di Trinil itu disebut sebagai jenis Pithecanthropus erectus? Lalu yang ketiga, menurut pendapat kamu, bagaimana manusia purba bisa menyebar ke dalam wilayah kepulauan Indonesia, bahkan sampai keluar wilayah kepulauan Indonesia? Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang mengenal manusia purba. Untuk minggu depan kita akan membahas materi D, yaitu asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya, thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like this video, komen, dan share. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.